Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini saya pengen berbincang sama Pak Aris. Nah ini Pak Aris ini rumahnya Sleman. Beliau itu punya usaha apa? Galfum apa? Bengkel las. Nah itu. Nah dulu awalnya sampai sini itu bagaimana Pak Aris kok sekarang sudah punya istri 2 lagi. Wah, ini istrinya 2 ini Pak Aris ini. Wah, ini nanti dikira Gus Fuad Pleret ngajari poligami, padahal dia sendiri nggak bilang loh kalau poligami itu. Tahu-tahu sudah ini Pak Kiai istri 2 gitu. Jadi Pak Gus Fuad nggak ikut-ikutan kalau masalah ini. Nah, ini tuh. Bagaimana dulu awalnya Pak Aris sampai ngaji di tempatnya Gus Fuad? Awal-awal itu adventure religius itu trail itu saya diajak teman Pak Sugeng. Di sini butuh tenaga mekanik motor sama yang bisa ngetrail. Kebetulan saya hobi ngetrail juga, dulu bengkel sepeda motor ikut ke sini. Katanya juga pinter tinju ya? Jago tinju. Iya. Enggak, itu enggak tinju. Juara panco. Panco ya. Panco. Iya. Panco dulu tuh pernah ikut kejuaraan. Berarti pinter ngetrail Pak Sugeng kok kenal sama Pak Aris itu emang satu klub di trail. Enggak, dulu kan kita kan komunitas dulu awal itu kan Jogja sebelum ada IOF itu masih namanya Terjal. Trail Terjal Jogja itu kan komunitasnya pada waktu itu kan belum banyak. Nah, di antaranya Kang Aris ini. Nah, kita juga tahu lah Kang Aris itu dulu kayak apa itu kita juga tahu. Apa itu maksudnya apa? Ya ceritanya lah Kang. Ya istinya dulu termasuk mursyid Thariqah Jahiliyah. Intinya itu. Termasuk mursyid Thariqah Jahiliyah ini Kang Aris ini. Misalnya apa itu Thariqah Jahiliyah itu? Ini. Ini. Iya. Ini banyak lah. Enggak bisa diceritakan. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Enggak, ya kemudian kan saya pada waktu itu di Religious Trail Adventure di Pondok Raudhatul Fatihah ini saya pada waktu itu dipercayakan sebagai ketuanya pada waktu itu sama Kiai. Kemudian sama Kang Sigit itu disuruh nyari mekanik untuk memperbaiki trail-trail yang rusak. Karena kan punya bengkel Pak Aris. Pak Aris pada waktu itu punya bengkel. Kemudian saya ajak, pada waktu saya juga wah ini kira-kira nak takjak gelem ora iki kok maksudnya dari Thariqah Jahiliyah kok mau masuk ke pondok pesantren itu, tapi saya udah nekat. Saya kemudian juga Kang ikut bengkel di pondok mau ndak? Gimana? Dandani trail. Nanti ngetrail tiap hari 10 hari di sana, 10 hari off, 10 hari ke sana lagi. Ini ada 14.800-an orang. Oh siap. Pada waktu saya juga wah betah ora ya. Ya alhamdulillah betah. Cuman kemudian jadi nyaman di sini gimana Kang Aris? Kok dari Thariqah Jahiliyah kok kemudian masuk di Pondok Raudhatul Fatihah kok iso dadi nyaman tuh gimana gitu ceritanya, monggo diceritakan. Ya saya dulu itu bengkel di sini di rumah, bengkel enggak disuruh di sini itu saya bengkel ada 2 punya. Bengkel ada 2 itu saya tutup di sini karena yaitu Thariqah Jahiliyah pengen kok bengkel di pondok lah. Nah, salah satunya itu bikin jenis di pondok saya pengen Thariqahnya ganti. Kebetulan di sini beberapa bulan. Tentu saja kan ini yang melihat di pecintawan itu kan maksudnya Thariqah Jahiliyah itu apa kan ya nggak tahu. Saya aja mikir-mikir Thariqah Jahiliyah apa ya. Maaf ya Pak Aris, katanya dulu itu ketika Pak Aris itu pertama kali datang ke pondok itu masih suka dicari teman-teman untuk ngajak minum-minum kayak gitu, masih suka dicari. Saya 10 hari pulang dari sini masih ya berapa bulan itu masih ada ya, masih ada yang ngajak-ngajak. Tapi kebetulan saya pulang dari sini 10 hari itu udah enggak pengen lagi. Padahal sebelum ke sini itu saya sulit berhenti. Udah teman udah enggak ada, tapi saya masih minum sendiri, masih kalau main
ini tuh masih ke tempat, tapi sekedar cuman pengen aja, ndak sering kayak dulu. Bagaimana Mbak menjadi istrinya ya seperti itu? Apakah jenengan itu ketika Pak Aris itu masuk pondok itu ada perubahan sikap, kemudian jenengan lebih senang atau bagaimana Mbak? Ya, ada perubahan. Lebih senang berarti? Ya. Banyak sikapnya banyak berubah gitu ya. Awal pertama di sini itu berarti kalau menganut Thariqah Jahiliyah itu berarti belum sholat waktu itu ya. Kalau sholatnya belum sholat. Mulai sholat itu pulang dari sini. Oh ya, alhamdulillah. Amin, amin, amin. Mulai sholat juga. Pulangnya kan siang, sholat asar langsung ngajak jamaah. Dasar. Berarti jenengan jadi ada apa ini, masa ada Soalnya kaget kan gitu. pas diminta sama Pak Sugeng kan diajak pondok, itu kan saya sudah alhamdulillah sekali. Jadi waktu itu niatnya hanya untuk membantu pondok religious adventure yang di situ butuh bengkel, kemudian tapi karena sering mendengar pengajiannya Pak Kiai gitu ya. Yes. Tiap di sini 10 harian setiap malam Setiap malam ada tanya jawab. Ada tanya jawab. Nah, itu dari tanya jawab, Pak. Dari tanya jawab kereta apa karyawan kereta api itu mereka bertanya, padahal sebetulnya Pak Aris sendiri banyak Banyak masukan dari Kiai, ya itu merasa nyaman, cocok dengan jawaban-jawaban itu. Lanjut. Langsung lanjut. Lah, ini kenapa waktu itu kok tahu-tahu Pak Kiai itu taunya dari saya itu Pak Aris itu ternyata udah nikah udah nikah lagi, poligami itu. Waktu itu kenapa nggak konsultasi dulu sama niru-niru Pak Kiai atau memang punya inisiatif sendiri? Lah kebetulan Kiai kan istrinya 4. Ayo ikut-ikutan. Berarti karena kepengen ingin apa bener Pak Ogleng apa bener Pak Sugeng itu santri itu kan ada yang sama Pak Kiai itu memang tidak boleh poligami, ada yang minta poligami, konsultasi minta poligami tapi tidak diizinkan. Tapi saya tahu ini Pak Aris itu enggak konsultasi dulu langsung poligami, itu takutnya kalau nanti konsultasi sama Pak Kiai enggak diperbolehkan. Jadi kalau Pak Sugeng punya keinginan enggak untuk seperti Pak Kiai Fuad itu? Ya tetap punya. Tetap punya. Juga gini, cuman emang ada beberapa temen yang ya sudah matur kepada Kiai untuk poligami tapi ya ternyata tidak boleh. Nah, kalau ini kan Kang Aris ini kan mungkin karena modelnya ngikut-ngikut saya, tebrak dulu baru kemudian minta izin, makanya mau nggak diizinkan udah jadi ya. Ini memang jadi licik ini. Ilmu kancilnya keluar. Tapi ini ya Mbak ya, seiring waktu itu lama-lama sudah sekarang sudah ini ya terbiasa Pak Aris itu apakah dulu pertama kali juga penyesuaian ya Mbak Aris penyesuaian. Sekarang sudah makin lama makin terbiasa sudah ini ya. Apakah Pak Aris itu menurut jenengan memang pantas untuk poligami? Yun saya udah ada pertanyaan ini sambil guyon. Berarti ini istri pertama yang mana ini? Yang ini ini istri pertama, ini istri yang kedua. Nah ini berapa tahun setelah menikah baru poligami Pak Aris? Setelah menikah maksudnya ini setelah menikah sama istri pertama itu poligami sudah berapa tahun menikah sama istri pertama baru poligami itu udah maksudnya punya istri lagi? 14 tahun. 14 tahun. Oh ya. Apakah itu punya pikiran ini kok rezeki saya seret kemudian punya inisiatif biar rezeki lancar, itu poligami gitu? Ya enggak ya. Cuman berjalan aja. Berjalan dengan waktu. Dulu Pak kenal sama Pak Aris bagaimana Pak Mbak awal mulanya? Awal mulanya kita temen SMP, Bu. Cinta lama bersemi kembali. CLBK. Apa namanya
Cinta lama bersemi kembali. Oh ya terus anu. Dulu belum ada cinta kok. Belum ada juga. Kurang tahu kalau Pak Aris. Oh, iya. Sahabat aja. Dulu sahabat terus ketemu reunian gitu. Biasanya reunian gitu ya. Belum tapi. Belum. Pokoknya temennya SMP gitu ya. Kalau ini enggak reunian, memang orangnya dridis. Ya ini Mbak Aris ini memang dia itu baik sekali, hatinya lembut. Nah ini menjadi istri pertama itu juga harus menyesuaikan, istri harus banyak bersabar. Istri kedua juga menyesuaikan, harus bersabar dan bisa menerima apa adanya dulu. Nah, semoga mereka tetap rukun-rukun terus. Amin. Semoga mereka tetap membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan keluarga besar Pak Aris. Ini kan walaupun teman saya kebetulan belum pernah bertanya sama Kang Aris. Kalau logika yang kadang kita itu mikir kan, kalau orang poligami itu kan mesti harus mempunyai ekonomi yang mapan dan lain sebagainya. Nah itu padahal dulu Kang Aris itu kan melarat ini. Saya tahu latar belakangnya Kang Aris itu melarat. Tapi ya, alhamdulillah kok sekarang iso berjalan ya, ekonominya menjadi lancar. Itu apakah karena poligami atau memang bagaimana ini Kang Aris versi dengan atau setelah poligami emang usahanya tambah lancar Pak Aris? Ya alhamdulillah lancar. Wah ini jangan terus pada pengen poligami kalau rezekinya seret terus barangkali seperti Pak Aris itu. Nah ini Itu Mbak jaga. gemuk semua kok. Ya ini ya poligami itu takdir. Pak Sugeng itu minta poligami, sudah istrinya sudah mengizinkan, tapi ternyata sampai sekarang ya nggak poligami. Berarti poligami itu jangan khawatir, itu adalah takdir dari Allah. Nah seperti itu ya Pak Aris ya. Pak Aris itu juga gampang saja poligami, nggak kiai itu tahu setelah Pak Aris sudah punya istri 2. Mungkin ya punya pikiran nanti kalau saya konsultasi dulu mungkin ya, Pak Kiai. Itu saja dari kami. Semoga pengalaman ini menjadi menjadi apa ya? Bukan inspirasi lah, nanti tidak dikira membuka wawasan. Pengalaman dari Pak Aris. Sekarang usahanya itu juga semakin lancar. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.